Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prastiawati. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 3, yang mana di sini anggota kelompok 3 adalah Saudara Muhammad Andi Gusriansah dan Saudari Masyita. Nah, adapun tujuan kami dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah kami yang yaitu Fikih Mawaris 2, yang mana dosen pengampunya ialah Bapak Kawakib MSI. Adapun judul yang kami angkat di sini adalah mengenai Umariyah, Himariyah, Al-Faridah Al-Milkiyah, dasar hukum waris, pendapat para ulama klasik dan kontemporer serta perhitungannya bagaimana. Tentu saja di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama Umariyah, yang kedua Himariyah, dan yang ketiga Al-Faridah Al-Milkiyah. Umariyah ini adalah salah satu bentuk masalah dalam kewarisan yang pernah diputuskan oleh Umar dan diterima oleh mayoritas sahabatnya, dan diikuti pula oleh para jumhur ulama. Nah, masalah Umariyah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama masalah Umariyah 1 dan yang kedua masalah Umariyah 2. Nah, masalah Umariyah 1 ini terjadi pada saat penjumlahan beberapa furud atau pembagian dalam suatu kasus kewarisan yang hasilnya tidak memuaskan bagi para pihak. Hal ini terjadi bila ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan ayah. Berdasarkan petunjuk Al-Quran, sudah jelas bahwasanya suami menerima 1/2 karena tidak meninggalkan anak atau tidak mempunyai anak. Sedangkan ibu menerima 1/3 karena pewaris tidak punya anak. Dalam kasus ini, ayah tidak termasuk zaul furud yang disebutkan dalam Al-Quran, namun berdasarkan petunjuk Nabi sebagai asobah atau sisa. Pada waktu penjumlahan pembagian suami dan ibu, keduanya menerima 1/2 dan 1/3, yang mana jumlahnya 3/6 dan 2/6. 6 ini didapati dari asal masalah 2 dan 3, yang mana kalau kita jumlahi adalah 5/6. Nah, sisa harta adalah 1/6. Sesuai dengan ketentuan asobah, maka bagian yang 1/6 itu menjadi hak asobah, yang dalam hal ini adalah ayah. Dengan demikian, ayah mendapatkan 1/6. Cara seperti ini adalah petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada masalah dalam penyelesaiannya. Namun pada saat menimbang perbandingan bagian antara ibu dan perempuan dan ayah yang laki-laki, dirasakan adanya kejanggalan, yaitu ibu menerima 2 kali dari ayah, sedangkan menurut biasanya laki-laki 2 kali perempuan. Disinilah timbul permasalahan. Untuk mengatasi masalah itu, Umar membagi bagian ibu yang 1/3 itu bukan dari keseluruhan hartanya, melainkan 1/3 itu merupakan sisa dari harta sesudah diberikan kepada suami, yaitu 1/2. Dengan begitu, ibu menerima 1/6, sedangkan ayah menerima sisa sebagai asobah sebanyak 1/3. Hasil ini sudah sesuai dengan kaidah yang selama ini berlaku, yaitu 2/1. Selanjutnya, metode ini digunakan oleh Umar untuk memutus kasus yang sama, kemudian diikuti pula oleh para sahabat seperti Zaid, Utsman, Ibnu Mas'ud, dan direwatkan oleh Ali. Sedangkan masalah Umariyah 2 di sini sebenarnya sama dengan masalah Umariyah 1 yang dijelaskan, hanya yang berbeda adalah kasusnya. Jika pada masalah 1 atau Umariyah 1 tadi, ahli waris terdiri dari ayah dan ibu, kemudian didampingi oleh suami. Nah, pada masalah Umariyah 2 ini, ayah dan ibu didampingi oleh istri. Dalam hal ini, Ibnu Abbas tetap tidak sama pendapatnya dengan Umar dan sahabat lainnya. Nah, dalam kasus ini, berdasarkan petunjuk Al-Quran, istri menerima bagian sebanyak 1/4 karena tidak punya anak. Dan ibu menerima bagian 1/3 karena tidak punya anak dan beberapa saudara. Jumlah pembagiannya 1/4 tambah 1/3, yang mana totalnya 3/12 dan 4/12. 12 ini didapati dari asal masalah yang dari penyebutnya, yaitu 4 dan 3, yang mana jumlahnya adalah 7/12. Ayah sebagai asobah akan mendapat 5/12.
Jumhur ulama tetap memahami furud ibu 1/3 yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebagai 1/3 sisa dari harta, sebagaimana ayah dan ibu itu dinampingi oleh suami. Berdasarkan pemahaman jumhur ini, ibu mendapat 1/3 dari 3/4 atau sisa setelah diambil hak istri, menjadi 1/4. Bila istri mendapat 1/4 dan ibu mendapat 1/4, maka ayah sebagai ahli waris asobah mendapat 1/2. Dengan cara begini, hak ayah menjadi 2 kali hak ibu. Nah, Ibnu Abbas tetap dengan pendiriannya bahwa ibu menerima 1/3 dari keseluruhan harta, bukan dari sisa harta, sesuai dengan petunjuk yang jelas dalam nas Al-Quran, sehingga ayah dalam hal ini menerima sebesar 5/12. Dari masalah Umayyah 1 dan Umayyah 2 di sini dapat saya simpulkan bahwasanya keduanya ini sebenarnya sama, cuma hanya saja yang membedakannya adalah kasusnya. Dalam masalah Umayyah 1, ahli waris ini terdiri dari ayah dan ibu dan dinampingi oleh suami. Sedangkan dalam masalah Umayyah kedua ini terdiri dari ayah dan ibu dan didampingi oleh istri. Baiklah, langsung lanjut pada poin yang ke B, yaitu himariyah. Nah, himariyah di sini adalah masalah yang timbul karena terdapatnya benturan antara prinsip dengan prinsip. Sebenarnya tidak mesti timbul masalah karena pembagian harta warisan itu sudah dijelaskan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun hasilnya tidak sesuai dengan anggapan umum yang berlaku sebelumnya. Bila ahli waris terdiri dari suami, ibu, beberapa saudara seibu, dan beberapa saudara laki-laki kandung, sesuai dengan petunjuk yang lahir dalam ayat Al-Quran, maka suami mendapat 1/2 karena pewaris tidak meninggalkan anak, ibu mendapat 1/6 karena pewaris meskipun tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan beberapa saudara. Saudara si ibu ini menerima 1/3 karena lebih dari 1. Adapun saudara laki-laki kandung adalah ahli waris atau ahli waris asobah sesuai dengan sunnah Nabi. Setelah dijumlahkan furud yang ada, yaitu 1/2, 1/6, dan 1/3, yang mana jumlahnya 3/6, 1/6, dan 2/6, yang kalau ditotalkan semuanya adalah 6/6. Harta habis terbagi, dan dengan demikian saudara laki-laki sekandung ini sebagai asobah atau tidak mendapatkan apa-apa. Penjumlahan furud tidak masalah sewaktu ternyata saudara kandung tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan saudara seibu mendapatkan 1/3. Dari situlah timbullah masalah. Kenapa saudara laki-laki sekandung ini yang lebih dianggap utama dari saudara seibu tidak mendapatkan bagian, sedangkan saudara seibu yang dianggap lebih rendah malah mendapatkan bagian. Kemudian pada poin yang C, yaitu al-faridah al-milkiyah. Di sini al-faridah adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui siapa yang berhak mewarisi dengan jatah warisnya masing-masing, dan diketahui pula siapa yang tidak berhak mewarisi. Pokok bahasan ilmu al-faridah adalah bagian harta waris yang ditinggalkan si mayit kepada ahli warisnya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul. Sedangkan pengertian al-milkiyah adalah sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Jadi, al-faridah al-milkiyah di sini adalah hak kepemilikan kepada pewaris dengan jatah warisnya masing-masing, dan diketahui pula siapa yang tidak berhak mewarisi. Baiklah, mungkin hanya sekian dari pemateri pertama. Saya Prastiawati pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya bagian D dan E, F dan G akan diteruskan oleh pemateri kedua dan ketiga. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Saudari Prastiawati. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu bagian D, rukun dan syarat Umariyah, Himariyah dan Al-Faridah dan Milkiyah. Seperti yang kita ketahui, rukun waris ada 3, yaitu Al-Muwarrid atau pewaris, Al-Warid ahli waris, dan Al-Marut harta warisan. Maka jika dilihat dari pembahasan di atas, maka rukun dan syarat Umariyah, Himariyah, dan Al-Faridah, Al-Milkiyah adalah: yang pertama, A. Muwaris adalah mayat yang meninggalkan harta atau hak yang dapat diwarisi oleh ahli waris. Sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam telah dijelaskan dalam pasal 171 bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau ditanyakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Selanjutnya B. Al-Warid, yaitu orang yang berhendak mendapat bagian dari tirkah atau warisan mayat yang dikarenakan ada salah satu sebab yang 3, yaitu ikatan nasab, darah, kekerabatan atau keturunan, ikatan perkawinan, ataupun ikatan wala, dalam kurung dalam kurung memerdekakan hamba sahaya. Walaupun ada kenyataannya ada ahli waris yang tidak mendapat bagian dikarenakan terhijab atau terhalang atau sebab yang melarangnya. Diartikan juga bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Yang berikutnya Al-Maurud, yaitu suatu yang ditinggalkan oleh mayat, baik berupa harta atau hak menunaikan untuk diwariskan, seperti hak kisos, hak menahan benda yang dijual agar harganya atau uangnya diserahkan, atau hak menahan barang gadai agar hutangnya digadai atau dibayar, dan hak utang-utangnya lainnya seperti bayar kredit, mahar yang belum dibayarkan suami tersebut. Adapun syarat pewarisan ada 3, yaitu wafatnya pewaris, yang kedua hidupnya ahli waris, dan yang terakhir adanya hubungan kewarisan, jadi berhubungan gitu. Berikutnya bagian E, pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang hukum waris. Pembagian waris menurut kewarisan Islam, pelaksanaan dan pembagian waris dalam hal ini akan dikemukakan menurut ulama klasik dan ulama kontemporer. Baik, yang pertama yaitu ulama klasik. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang Quran surah An-Nisa ayat 11. Allah berfirman yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang bapak ibu, bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggalkan itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak,
dan ia diwarisi oleh bapak ibunya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam atau pembagian tersebut di atas. Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sudah dibayar hutangnya, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa-siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat ini di surah An-Nisa ayat 11 ini dan ayat sesudahnya ayat 12 serta ayat yang menjadi penutup surat ini yaitu ayat 176 merupakan ayat faraid. Ilmu faraid bersumber dari ketiga ayat tersebut dan dari hadis-hadis yang mengenai faraid yang berfungsi sebagai penafsir ayat. Dari Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan Abu Bakar mengunjungiku dengan berjalan melewati Bani Salamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatiku tidak memahami apapun, maka beliau berdoa pada air berwudu dirinya dan mengompreskan kepadaku sehingga aku pun sadarkan diri. Saya berkata, wahai Rasulullah, perbuatan apa yang harus kulakukan terhadap hartaku? Maka turunlah ayat Allah mewariskan kepadamu sehubungan dengan anak-anakmu bahwa bagian bagi seorang anak laki-laki adalah sama dengan 2 orang anak perempuan. Demikian pula keterangan yang diriwayatkan oleh Muslim, Nasa'i, dan hadis ini diriwayatkan oleh seluruh jamaah dari hadis Sufyan bin Umayyah. Firman Allah Ta'ala dapat dipahami oleh Ibnu Katsir bahwa Allah menyuruhmu berlaku adil terhadap mereka pada zaman jahiliyah. Harta pusaka itu hanya bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum wanita. Kemudian Allah memerintahkan agar menyamakan dalam prinsip kewarisan. Allah pun membedakan antara 2 jenis itu, laki-laki mendapat 2 bagian perempuan. Hal itu karena laki-laki perlu biaya untuk memberikan belanja kepada keluarganya. Jadi pantaslah bila laki-laki diberi bagian 2 kali lipat dari bagian yang diberikan kepada perempuan. Dari penggalan ayat ini dapat disimpulkan bahwa Allah lebih menyayangi makhluknya daripada seorang ibu kepada anaknya, sehingga dalam ayat ini Allah pun membedakan antara 2 jenis itu, laki-laki mendapat 2 bagian dari perempuan. Hal itu karena laki-laki perlu biaya memberikan belanja kepada keluarganya. Jadi pantaslah bila laki-laki diberikan bagian 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Dari penggalan ayat ini dapat disimpulkan bahwa Allah lebih menyayangi makhluk-makhluknya daripada seorang ibu kepada anaknya, sehingga dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memberi bagian seperti itu. Maka jelaslah bahwa Allah lebih mencintai mereka daripada orang tua sendiri. Ketentuan pembagian ini bukan berarti sikap pilih kasih berdasarkan jenis kelamin. Akan tetapi ketentuan ini justru menunjukkan keseimbangan dan keadilan karena bedanya beban tanggung jawab anak laki-laki dibandingkan anak perempuan dalam kehidupan keluarga. Dari penjelasan pembahasan Ibnu Katsir ini tersebut dapat ditegaskan bahwa pembagian waris menurut ulama klasik masih bersifat tekstual atau normatif. Artinya
masih memahami sesuai dengan bunyi ayat tersebut. Berikutnya yang kedua, yaitu dari ulama kontemporer. Adapun ulama kontemporer dimaksud mereka hidup di abad ke-15 Hijriah atau 21 Masehi ini. Dalam hal ini penulis hanya akan mengambil di antaranya Muhammad Syahrur dan Munawwir. Dalam hal ini penulis hanya mengambil di antara Muhammad Syahrul dan Munawwir Sazali. Muhammad Syahrul dipilih dengan alasan karena termasuk pemikir muslim era kontemporer yang dikenal dengan teori batas, yaitu Nazhariyatul al-Hudud. Demikian juga Munawwir Sazali dipilih karena sebagai salah seorang cendekiawan muslim di Indonesia yang demikian juga Munawwir Sazali dipilih karena sebagai seorang cendekiawan muslim di Indonesia yang mengendalikan gerakan reaktualisasi ajaran Islam, khususnya mengenai pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang pertama, Muhammad Syahrur dalam teori posisi batas maksimal Muhammad Syahrur dalam teori posisi batas minimal dan maksimal bersamaannya itu dalam surah An-Nisa ayat 11. Seperti tadi sudah saya jelaskan artinya. Menurut Syahrur, ayat waris ini menjelaskan tentang batas maksimal yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Menurutnya, jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya atas 100% ditanggung oleh laki-laki. Oleh karenanya, jika kita memberi laki-laki sebesar 75%, maka untuk perempuan kita beri 25%. Namun itu melanggar ketetapan Allah. Namun jika kita memberi laki-laki 60 dan perempuan 40, itu merupakan tidak melanggar ketetapan Allah, bahwa bagian anak laki-laki dan adalah 2 bagian dari anak perempuan. Sama seperti penjelasan tadi, menurut Munawwir Sazali, konsep tersebut tidak memberikan rasa adil bagi masyarakat kaum perempuan yang memiliki peran dalam praktik di masyarakat. Para ahli waris tetap meminta fatwa tentang ketetapan hukum waris tersebut. Sesuai dengan faraid Islam yang di dalamnya menerapkan kalkulasi bagian laki-laki dan anak perempuan 2:1, tapi dalam pelaksanaannya terap kali ahli waris tidak melaksanakan fatwa ketetapan hakim di pengadilan agama. Malah mereka melakukan pembagian yaitu 1:1 antara anak laki-laki maupun anak perempuan. Di sini keadilan terganggu jika anak perempuan akan memperoleh bagian waris lebih kecil dari bagian laki-laki. Ulama terkemuka tersebut hanya memberitahukan
bahwa apa yang beliau lakukan dan para ulama lainnya telah menghibahkan harta mereka kepada anak-anak mereka tanpa membedakan jenis kelamin dan dengan pembagian sama harta. Dan apabila mereka meninggal, harta mereka yang ditinggal sedikit akan dibagi secara faraid Islam. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya serahkan berikutnya kepada saudari Masyita. Saya persilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyita. Saya dari semester 6. Di sini saya sebagai pemateri ketiga ingin menjelaskan di bagian F dan G. Yang mana di bagian F ini memaparkan tentang dasar hukum waris. Di sini dasar hukum waris kami mengambil dasar hukum Al-Qur'an dan hadis atau biasa kita kenal sunnah. Yang mana di Al-Qur'an itu diambil di bagian surah An-Nisa ayat 11, ayat 2, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176. Yang di sini saya akan menjelaskan di surah An-Nisa ayat 176. Di sini saya akan membacakan di bagian surah An-Nisa ayat 176 yang artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki memuskai seluruh harta saudara perempuannya. Jika ia perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segalanya. Dan di sini materi kami mengambil dasar hukum hadis itu 5, yang mana hadis pertama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Jabir. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Surabil. Dan yang keempat, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari Utsman bin Husain. Yang kelima, hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Hubaisir. Di sini saya akan membacakan salah satu dari 5 itu ya. Saya akan membacakan di bagian 1 tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Terjemahannya, berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki lebih utama. Lanjut kepada bagian G, yakni contoh perhitungan. Masalah Umariyah ini tentang bagian ibu yang mendapatkan 1/3 dari sisa bagian bersama ayah. Permasalahan ini hanya terjadi dalam 2 keadaan saja. 2 keadaan tersebut adalah sebagai berikut diceritakan. Contohnya ini, diceritakan bahwa seorang istri telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa duit tunai senilai 80 juta. Dan meninggalkan ahli waris yang diantaranya suami, ayah, dan ibu. Maka hitungan bagiannya asal masalah, dan masing-masing ahli waris mendapatkan suami 1/2 karena tidak mempunyai anak, sedangkan ayah asobah, sedangkan ibu 1/3. Yang mana asal masalahnya 6 dan 3/6. 6 dibagi 3 yakni 3. 3 dibagi 6 1. Jadi sisanya itu 2. 3/6 kali 80 hasilnya 40 juta, yang mana suami mendapatkan 40 juta, sedangkan ayah mendapatkan 27 juta,
sedangkan ibu mendapatkan 13 juta. Dalam hal ini bagian ibu didapatkan dari 1/3 dari hasil asobah bersama ayah. Hasil asobah sisa pembagian dari hasil waris bersama ayah jumlahnya 3, maka 1/3 dari 3 adalah 1. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang paham, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.